Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Ini kesaksian daripada para terpidana loh. Saya luruskan. Jadi gini, jadi ini kesaksian para terpidana yang 7 orang, karena 7 orang yang bicara. Saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara itu kesaksiannya lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah, bukan dari AF. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Baca, ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan para saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Jatiwangi. Oke? Udah langsung fokus saja. Tunggu dulu. Nah, maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, langsung aja masalah Rudiana membuat laporan, gitu loh. kemudian melakukan intimidasi, penyiksaan, pada tanggal 29 tanya laka lantas, sehingga pada tanggal 31 ya, pada 8 orang memberikan kesaksian yang lebih valid ketemu dengan Ayep dan Dede. Karena dia ketemu Ayep dan Dede. Kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka-mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor kalian kita di sini. Saya hadirnya di sini sebagai praktisi hukum. Kita bukan politiknya saksi. pada saat ketika di pada perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang dimana hakim telah menghukum 7 orang sebagai serata semua. Jadi jangan bilang saksi. Kemudian coba. Mungkin hari ini saya berdoa ditutup mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa Indonesia saat ini menyorot. Bang Farhat, nurani telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang awalnya dibilang laka lantas ternyata itu adalah pembunuhan maupun di mana hati nurani melihat itu? Pertimbangan hakim dalam dakwaan Sakatata, Peggy dituduh memperkosa. Dalam dakwaan 5 orang, Peggy hanya memegang 2 dada. Tapi pada kenyataannya Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua. Dan 7 terpidana harus dibebaskan. Mau melaporkan Pak Rudiana? Bebaskan atau tidak? Pak Rudiana sudah laporkan. Sebentar. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Farhad Abbas dan Nikolai Aprilindo versus praktisi hukum Pitra Romadhoni saat tampil di interupsi iNews terbaru. Perdebatan dipicu karena Pitra Romadhoni terus membela Rudiana, ayah almarhum Eki yang melaporkan para terpidana. Pitra juga tetap yakin Peggy Setiawan dan 8 terpidana yang lain bersalah. Sementara Farhad Abbas dan Nikolai sebaliknya. Bahkan Farhad Abbas dengan tegas mengaku akan melaporkan Rudiana, termasuk Pitra Romadhoni yang disebutnya sebagai pengacara banyak omong. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Anda yakin banget dari awal kalau Peggy itu dan terpidana yang lain adalah pelaku? Baik, Mbak Anissa. Yang pertama saya ingin tanggapi terkait dengan mikroeviden ya. Saya kira kalau pengungkapan melalui mikroeviden karena tahun 2016 itu tidak mungkin dilakukan. Karena laporan polisi itu pada tanggal 31 Agustus 2016. Sedangkan diketahui bahwasannya peristiwa tersebut diberitahukan adalah peristiwa laka lantas pada tanggal 27. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Artinya apa? Yang korbannya adalah anaknya. Kalau Rudiana itu dahulunya itu diam saja, tidak. Sekarang juga diam kemana? Pak Rudiana nggak muncul ke publik. Lantas seperti itu. Ya gimana Pak? Sekarang Pak Rudiana juga diam, tidak muncul ke publik, lagi dicari loh masyarakat. Saya kira tindakan yang dilakukan oleh Rudiana itu sudah tepat sebagai anggota Polri, karena beliau itu sangat patuh kepada institusi dan pimpinan. Padahal yang memimpin penyidikan ketika itu beliau. Kalau ada arahan dari pimpinan, tentunya dia akan buka suara gitu. Saya kira sebagai anggota polisi dia mengikuti SOP yang ada di internal kepolisian. Oke, Bang Farhad, kalau tadi melihat dari statementnya Bang Pitra, artinya Bang Pitra tetap berkeyakinan kasus ini tidak banyak berubah. Yang berubah sekarang hanyalah status dari Peggy Setiawan yang itu pun juga bisa akan menjadi tersangka lagi jika ada seperindik baru seperti itu. Komentar Anda? Inilah ya, kalau saya lihat Bang Pitra ini tidak menyadari dan tidak mengikuti perkembangan. Apanya yang tidak menyadari, Bung Farhad? Ya, karena nggak harus jelas dulu gitu. Ya kita kan lihat dari hasil putusan pra-peradilan. Ya. Nah, kemudian baru pertama kejadian orang yang memberi kesaksian kunci, Dede Ayep,
orang yang anaknya meninggal sembunyi, sampai sekarang sembunyi gitu. Ada apa? Bang Pitra tahu pasti. Jadi begini, bukan sembunyi. Kalau mereka sembunyi harusnya nongol dong. Beliau ini bukan sipil. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi Bung Para juga antara sipil dan anggota polisi aktif gitu loh. Karena kalau saya bicara kembali ke pokok PK, kami sudah daftar dan tanggal 24-nya kita akan sidang. Ya, kalau teman-teman tanya apa yang menjadi pertanyaan pertama, adalah keadaan baru seperti Liga Akbar mencabut. Kemudian adanya pernyataan bahwa 2 DPO sudah hilang. Nah, dan ketiga masalah tes DNA, pemerkosaan. Nah, kemudian kita masuk ke prosedurnya, yaitu adalah yang membuat laporan ini adalah Rudiana. Rudiana yang menentukan 8 dan 4 DPO. Nggak salah. Oleh karena tidak sependapat dengan... Iya, oleh karena itu Peggy bisa melaporkan Rudiana. Bahwa Rudiana melakukan suatu laporan palsu. Dan itu merupakan satu kejahatan. Saya luruskan di sini. Oke, catatan sedikit. Pak Anton Carlian, ini kita anggap orang tua kita, salam hormat. Beliau menjadi Kapolda Jawa Barat itu 12 Desember tahun 2016. Artinya ketika Pak Anton menjadi Kapolda, itu Sakatata sudah divonis di Pengadilan Tinggi. Seingat saya bulan September, Agustus, dan November 2 itu sudah Pengadilan Tinggi. Nah, jadi perkara ini sudah P21, baru Pak Anton menjabat. Kapolda sebelumnya adalah Pak Bambang Waskito. Nah, oleh karena itu, tidak ada kaitannya kalau Pak Anton. Tapi karena beliau menjawab dengan fair, bahwa di sini memang ada kelemahan seperti pernyataan daripada Pak Kapolri, harus kita sadari. Baik, saya ke Peggy. Peggy mau melaporkan Pak Rudiana? Mau para kuasa hukum sih. Bu, gimana Ibu? Saya belum ke arah sana. Ini memang dari awal ini sudah ada rekayasa karena itu Pak Rudiana itu adalah sebagai pelapor. Seharusnya terpidana itu dilakukan pemanggilan terhadap terpidana kecuali mereka tertangkap tangan. Pada saat itu harusnya ke-8 kalau itu bukan ya yang saksi Ucil itu kan tidak termasuk itu beda perkara. Iya, itu beda perkara. Di Paldi itu beda perkara. Itu seharusnya pada 7 orang itu harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu karena ada pelapor. Penetapan tersangka itu kan ada 2. Bisa dilakukan pemanggilan apabila ada pelapor. Tapi apabila tertangkap tangan itu bisa langsung ditangkap. Nah, seharusnya pada terpidana 7 itu dilakukan dulu pemanggilan. Baru nanti setelah ada pemanggilan, mereka datang, diklarifikasilah dengan terlapor, dipertemukan dulu. Tapi saat ini Pak Rudiana tidak pernah muncul. Kemana Pak Rudiana sebagai pelapor? Harusnya dia bertanggung jawab atas ada laporannya dia itu. Harusnya dia bertanggung jawab. Ini kok boleh ditambahkan? Jadi gini, Ibtu Rudiana ini, dia kan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari AEP. Ini awal pangkal muasal ya. Ya, 11. 8 AEP melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah, di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan AEP. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, yang mengabarkan siapa? AEP kabarkan ke Ibtu Rudiana. Berarti cepu ya? Ya, kayak cepu gitulah. Kemudian Ibtu Rudiana datang ketika mereka lagi kumpul-kumpul. Ditangkaplah sama Ibtu Rudiana. Ya kan? Nah, dibawa. Gak pernah dipanggil padahal sebelumnya? Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Ini kesaksian daripada para terpidana loh. Bisa saya luruskan. Jadi gini, jadi ini kesaksian para terpidana yang 5, yang 7 orang. Karena 7 orang yang bicara. 16. Saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara itu kesaksiannya lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah. Bukan dari AEP. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Pengadilan Negeri. Baca, ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan para saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Ingat itu kuncinya. 8 orang menyatakan hal yang sama, berarti betul. Kalau 1 orang menyatakan hal yang berbeda, keterangan daripada tidak bisa. Ya, Ibtu Rudiana. Tidak bisa. Putusan pengadilan. Dan terbukti sehebat apapun Rudiana menggunakan tuduhan. Ya, ingat dulu. Tunggu dulu dong. Ya, pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwasanya
Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Aibtu Suleman, ya, biar clear ini semua di sini. Berarti yang penangkapan apakah anak Ibtu Rudiana ini bernama Muhammad Rizki. Jadi dia sehingga Ibtu Rudiana itu berangkat ke RSUD Gunung Jati. Setelah dicek bahwasanya dia melihat anaknya telah terbaring mati di situ. Di tanggal 28-nya itu almarhum ini dikebumikan di desa Jatiwangi. Udah langsung fokus saja. Tunggu dulu. Maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, langsung aja masalah Rudiana membuat laporan. Gitu loh. Kemudian melakukan intimidasi, tunggu dulu. Pada tanggal 29-nya itu karena dia curiga kematian anaknya ini Mana ada orang 11 orang melakukan pembunuhan setelah itu kembali ke TKP. Tidak pernah ada kejadian gitu. Masa habis pembunuh kembali ke TKP. Sehingga pada tanggal 31 ya, pada 8 orang memberikan kesaksian itu lebih valid daripada 1 orang. Karena dia ketemu Ayat dan Dede. 8 orang yang memberikan kesaksian ini. Kalau 1 orang itu udah ada kesaksian gitu loh. Tanya dari semua saksi yang direkam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan mengabulkan pra-peradilan Peggy. Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu mereka ini. Bang Farhat silakan. Bang Fitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu. Bang Farhat silakan. Oke, gantian. Sekarang Bang Farhat dulu bicara, silakan. Ya, kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka ini mendampingi saksi. Uang saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor klien kita di sini. Saya hadirnya di sini sebagai praktisi hukum. Kita politiknya pada saat ketika di pada perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang dimana hakim telah menghukum 7 orang sebagai serata semua. Jadi jangan bilang saksi. Kemudian coba. Mungkin hari ini saya yang berdoa ditutup mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa Indonesia saat ini menyorot. Bang Farhat, telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang awalnya dibilang laka lantas ternyata itu adalah pembunuhan maupun di mana hati nurani melihat itu? Pertimbangan hakim dalam dakwaan Sakatata, Peggy dituduh memperkosa. Dalam dakwaan 5 orang, Peggy hanya memegang 2 dada. Tapi pada kenyataannya Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua. Dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Farhat mau melaporkan Pak Rudiana? Pak Rudiana sudah laporkan. Sebentar. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Gitu loh. Baik, saya ke Saka. Nah, gimana menurut kalian? Apa mendukung Pitra Romadhoni atau Farhat Abbas dan Nikolai Aprilindo? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.